30% mahasiswa Indonesia memilih jurusan yang salah. Dan aku berada di titik itu pada waktu itu. Baik, teman-teman, untuk video kali ini saya akan bercerita pengalaman saya mengambil jurusan bahasa Inggris dan pengalaman saya belajar berjuang dalam berbahasa Inggris. Dan tentu ini sangat menarik dan ini sangat-sangat luar biasa yang harus gue share ke teman-teman. Dan pada waktu itu teman-teman, dimana aku memilih jurusan pada waktu itu, dan saya hanya diberi 3 subjek atau jurusan, yang dimana itu adalah matematika, penjas atau olahraga, dan juga bahasa Inggris. Dan singkat cerita, karena saya tidak memilih penjas, dimana sebelumnya saya sangat-sangat ingin memilih prodi penjas ataupun jurusan penjas seperti itu. Dan tentu sebelumnya saya sangat-sangat ingin memilih prodi atau pendidikan penjas olahraga seperti itu pada waktu itu. Dan karena ada beberapa alasan yang dimana saya tidak bisa memilih penjas tersebut, dan akhirnya saya diberi 2 pilihan, yaitu tinggal matematika dan juga bahasa Inggris. Dan tentu saya juga struggle dan juga berpikir dengan keras bahwa saya akan memilih yang mana, dan dimana saya mempunyai pemikiran bahwa matematika itu tentu saya nggak terlalu suka berhitung-hitungan, jadi seperti itu. Dan ya sudah, karena hanya cuman tinggal satu, yaitu pendidikan bahasa Inggris, dan tentu mau nggak mau saya harus memilih itu. Dan saya juga mempunyai sebuah kata-kata yang selalu mendorong aku, yaitu kalau misalnya gue bisa berbahasa Inggris, tentu aku akan terlihat sangat-sangat keren seperti itu. Dan akhirnya ya sudah, gue memilih pendidikan bahasa Inggris. Dan singkat cerita, dan ketika saya sudah memasuki hari pertama masuk kuliah, dan dimana pas masuk kuliah di dalam hari pertama, dan gue masuk di ruangan itu, dan gue melihat banyak sekali teman-teman yang beragam, berasal dari berbagai pulau seperti itu. Dan sebenarnya di situ aku merasa langsung tertekan sih, dimana saya melihat bahwa aura dari teman-teman itu udah sangat berbeda jauh dari skill yang gue punya. Dan iya ya teman, dan teman-teman, di posisi itu adalah dimana aku mengambil jurusan bahasa Inggris itu bukan berarti aku udah jago banget bahasa Inggris ya teman-teman, enggak. Gue itu memang mulai dari nol, berbahasa Inggrisnya dari nol, dimana di sekolah aku yang pas waktu di Kalimantan itu, gue pernah belajar bahasa Inggris, tapi gue nggak pernah perhatikan, gue nggak pernah memahami apa yang dipelajari. Bukan berarti gurunya nggak bisa menjelaskan, tapi bahasa Inggris itu sangat jarang dan tidak terlalu menekankan bahwa itu adalah subjek yang harus benar-benar dimengerti seperti itu. Dan makanya ketika aku udah selesai dari SMA atau SMK, aku nggak pernah bisa belajar bahasa Inggris. Bahkan say thank you pun gue nggak bisa. Dan apalagi father, mother, aku nggak bisa, aku nggak tahu. Dan akhirnya dimana titik itu aku mengambil dan belajar berbahasa Inggris. Dan wow, dan hari pertama ketika aku udah masuk di dalam ruangan kelas, dan dimana kelas itu dipenuhi sama teman-teman yang berbahasa Inggris juga dan ingin belajar bahasa Inggris juga, dan satu prodi lah seperti itu. Dan reaksi gua waktu itu hanya diam dan memperhatikan ruangan yang begitu menakutkan dan begitu sangat-sangat tidak bisa ditandingi. Maksudnya teman-temannya itu udah pinter banget pada waktu itu. Dan di satu momen, dan lecture dan dosennya itu udah masuk ke ruangan, dan pada waktu itu dosennya tidak langsung kasih aba-aba dan sebagainya. Dosennya itu langsung full speak in English, dan dosen itu berbahasa Inggris full, berkomunikasi kepada kami di kelas itu. Dan reaksi gue itu sangat stres berat. Dan dimana di kelas pertama itu introducing yourself seperti itu, dan akhirnya aku introducing yourself aja nggak bisa pada waktu itu. Dan ini membuat aku sangat depresi dan membuat aku sangat stres berat. Dan aku pernah berpikir bahwa wow, ini bakalan berat banget sih, dan aku memilih jurusan yang salah, dan aku harus ngapain ini. Dan di situ dari kelas pertama dan sampai kelasnya berakhir, aku nggak paham apa-apa yang disampaikan oleh dosen gua pada waktu itu. Dan syukurnya pada waktu itu ada satu teman yang aku selalu ingat
sepanjang waktu ketika aku belajar bahasa Inggris, ada satu teman cowok, dan dimana aku mempunyai keberanian dan aku bertanya kepada salah satu teman itu, bro, tadi dosennya itu jelasin apa sih? Dan gue transkrip itu. Dan untungnya teman cowokku ini dia memang udah punya skill dasar di situ yang cukup kuat, dan dia ini menjelaskan ulang dengan bahasa Indonesia dan menjelaskan apa yang dipelajari hari ini. Dan pada saat itu aku juga memahami apa yang dipelajari melalui temanku ini. Dan di situ gue merasa, wow, ini kayaknya bukan ruangan gue sih. Ini kayaknya aku salah pilih kamar sih. Aku sempat mikir kayak itu, teman-teman. Tetapi ada satu teman, satu kelas, satu prodi juga di dalam ruangan yang sama, dan aku melihat bahwa ada dia ini memiliki level yang sama kayak aku, yang dimana levelnya itu mulai dari 0. Tetapi dia itu bukan dari 0 banget, tapi dia itu mungkin di level yang jauh di atas aku, dan aku percaya dan aku sadari bahwa hanya aku yang baru mulai dari 0 dalam berbahasa Inggris di dalam ruangan itu, di dalam prodi itu. Aku sadari hal itu. Dan dengan teman satu ini yang mungkin masih selevel sama aku, dan itu membuat aku menjadi sedikit lebih tenang dan sedikit lebih menyadari bahwa oh ya, aku nggak sendiri kok, jadi nggak apa-apa. Dan di situ aku mulai berteman dengan diri saya sendiri, dan dimana aku tahu persis bahwa aku mempunyai kekurangan di bagian ini, dan aku harus membangun fondasi yang cukup kokoh sehingga aku bisa mengejar level teman-temanku, supaya aku bisa mengikuti kelas dengan produktif seperti itu. Dan pada saat itu aku sudah berpikir secara positif, dan dimana aku mencatat dimana kekuranganku. Bahkan introducing myself pun aku nggak bisa, dan akhirnya aku praktek di rumah bagaimana belajar bahasa Inggris menggunakan YouTube seperti itu. Dan aku belajar itu secara otodidak, dan setiap hari kelas itu dimulai, aku selalu merasa tertekan bahwa aku nggak bisa, dan aku selalu berpikir seperti itu. 50% aku berpikir seperti itu, dan 50% aku juga berpikir bahwa aku harus mengejar teman-temanku supaya aku bisa self-force mereka. Dan pada saat itu, singkat cerita, karena aku udah tahu persis aku kekurangannya di mana dan aku harus membangun di bagian mana, dan pada waktu itu setiap pulang dari kampus, memang aku nggak paham, tapi aku berusaha memahami dan berusaha menyatat kunci keywordnya, jadi aku bisa mengikuti melalui YouTube atau melalui AI seperti itu. Dan pada waktu itu aku sangat berjuang dan sangat luar biasa belajarnya. Dan dimana aku pulang dari kampus itu jam 1 siang, dan aku tentu mempunyai sebuah kegiatan lain, dan ketika aku mengikuti kegiatan lain dan aku pulang dari kegiatan itu mungkin jam 9 malam atau jam 10 malam seperti itu. Dan di dalam jam itu aku belajar jam 11 sampai jam 12. Kadang kala aku belajar dari kalau aku pulangnya telat, contoh pulang jam 9 atau jam 11, jam 12 seperti itu, aku akan belajar minimal 3 jam atau 2 jam setelah itu. Dan biasanya sering sekali aku begadang untuk belajar sampai jam 2, sampai jam setengah 3 seperti itu, teman-teman. Dan kita tahu bahwa kalau kita di semester yang cukup muda ini, biasanya kelasnya itu pagi banget. Aku memilih kelas pagi, jadi biasanya kelasnya itu jam 6, jam 7 seperti itu. Otomatis aku akan bangun lebih pagi lagi untuk persiapan kuliah. Dan pada saat itu waktu tidurku sangat kurang, dan segalanya itu aku berjuang untuk bisa mengejar ketertinggalan aku di dalam materi yang aku pelajari di kampus. Dan aku menyadari bahwa apapun yang kita pilih itu adalah bukan hal yang kebetulan ya, teman-teman ya. Itu tentu ada hal yang kita nggak tahu bahwa itu memang sudah disiapkan oleh Tuhan, dan kita berusaha mungkin ini yang terbaik. Jadi kita harus melakukan dan mengejar, dan kita harus bisa menyesuaikan apa yang sudah kita dapat seperti itu. Dan singkat cerita, di dalam perjuangan itu, dan
di posisi aku sekarang ini, aku sangat bersyukur karena aku bisa mengejar teman-temanku yang sekarang dan dulu itu yang jago banget, dan sekarang aku bisa mengejar mereka walaupun tidak si jago mereka, tapi istilahnya aku udah mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Itu sebuah goal yang luar biasa. Dalam 2 tahun, 3 tahun itu sebuah goal yang luar biasa, dan aku juga bisa berkomunikasi dengan teman-teman, dan aku juga sering buat video konten seperti itu yang menggunakan 50-50 bahasa Inggris dan bahasa Indonesia seperti itu, dan itu sebuah goal yang luar biasa. Jadi menurut teman-teman atau menurutku, mungkin teman-teman juga berada di posisi yang sama persis, yang dimana aku merasa tadi aku memilih jurusan yang salah, dan itu bukan sepenuhnya salah kalian, dan itu bukan sepenuhnya buruk, tapi di situ kalian bisa belajar dan kalian bisa menyesuaikan diri kalian dengan suatu pilihan yang sudah ditentukan, yang tidak bisa kita bantah seperti itu, dan situ adalah titik kita belajar dan kita bisa mendapatkan goal yang seharusnya kita sulit untuk mendapatkan dan akhirnya kita dapatkan. Dan itu bukan masalah yang jarang, tapi ini adalah masalah yang umum. Jadi teman-teman bisa belajar dari hal itu dan belajar dari situasi itu, dan kita bisa mempercayai dan kita bisa mengetahui bahwa kita jauh lebih hebat dari itu. Itu sih teman-teman. Jadi semangat buat teman-teman. Bye bye.